Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para pejuang CPNS? Semoga sehat semua. Perkenalkan, saya Nu'man Hidayat. Selamat datang di NH Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal-soal CPNS, khususnya TIU, yang kaitannya dengan soal-soal kemampuan numerik. Babnya adalah bab berhitung, perpangkatan, dan perakaran. Baik, soal-soal yang akan saya bahas di sini merupakan soal yang saya ambil dari webnya PKN. Teman-teman semua bisa akses soalnya di www.catpkn.com. Dan soal-soal tersebut merupakan soal-soal yang hot. Maksudnya hot di sini adalah higher order thinking skill, atau gampangannya boleh dibilang soal yang cukup sulit. Tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir, nggak usah takut. Insya Allah jika kita benar-benar mempelajari soal tersebut, maka soal tersebut akan menjadi mudah, insya Allah. Tenang saja. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama ini merupakan soal perakaran, di mana ada deret perakaran yang tidak ada habisnya, yaitu akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya. Berapakah hasil dari deret tersebut? Caranya seperti apa? Caranya adalah perakaran tersebut kita misalkan dengan X. Jadi akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya, kita misalkan itu adalah X. Kemudian kedua ruas antara kiri dan kanan kita kuadratkan. Jadi ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kuadratkan. Yang ruas kiri ketika kita kuadratkan, maka nanti akar yang paling luar itu akan hilang. Jadi bisa dilihat di slide. Di situ akar yang terluarnya nanti hilang, sehingga akan menjadi 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya. Sama dengan X-nya yang ruas kanan dikuadratkan juga, jadinya X kuadrat. Nah, kita lihat kembali tadi di awal itu akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya, itu kita misalkan X, sehingga yang ada akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 itu kita ganti dengan X. Nah, ini kita ganti dengan X, sehingga kita peroleh 2 ditambah X sama dengan X kuadrat. Setelah seperti ini, maka teman-teman semua jadikan satu ruas, sehingga jadinya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau teman-teman bingung di sini, gampangannya 2 plus X-nya pindah ruas. Yang tadinya di kiri jadi di kanan, sehingga tandanya akan berubah. Yang tadinya plus jadi min. Sehingga diperoleh X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, setelah persamaan ini, maka teman-teman cari faktornya, atau dengan istilah pemfaktoran. Ini pelajaran SMA, SMP juga sudah dipelajari. Sehingga kita peroleh di sini adalah X min 2 dikali X plus 1 sama dengan 0. Nah, saya ingatkan kembali, ketika ada soal seperti ini, cara pemfaktorannya seperti apa? Cara pemfaktorannya adalah kalian cari faktor dari angka yang paling belakang. Di sini angka 2, jadi cari faktornya. Faktor 2 itu adalah 2 kali 1. Berarti di sini faktornya adalah 2 dan 1. Tinggal menentukan plus minusnya. Cara menentukan plus minusnya, lihat di tengah-tengah ini. Hasilnya min, berarti yang besar min, yang kecil plus. Oke, kita lanjut. Berarti ini caranya adalah kita pecah satu-satu. X min 2 nya sama dengan 0, atau X plus 1 nya sama dengan 0. Yang sebelah kiri dulu, yang X min 2 sama dengan 0, min 2 nya kita pindah ruas, sehingga jadinya X sama dengan 2. Kemudian yang satunya, plus 1 nya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya X sama dengan min 1. Sehingga diperoleh kuncinya adalah 2
atau min 1? Silahkan sesuaikan dengan jawaban di soal. Berhubung di soal ini tidak ada jawaban min 1, adanya adalah 2, berarti teman-teman di sini pilih yang 2. Oke, ini ada cara cepatnya, tapi setidaknya saya tadi jelaskan dulu bagaimana alur cara mengerjakan yang sederhana. Oke, kemudian trik cepatnya seperti apa? Trik cepatnya sebetulnya teman-teman di sini tinggal lihat saja angka di soal. Angka di soal kan sudah kelihatan di situ, 2. Jadi caranya adalah cari faktor angkanya, maksudnya cari faktor dari 2 berapa, kemudian nanti negatifkan faktor yang terkecil. Ini 2, angka 2 berarti kita faktorkan. 2 itu faktornya adalah 2 dan 1, karena 2 kali 1 kan hasilnya 2. Nah, nanti ini 2 faktor ini harus punya selisihnya adalah 1. Jadi selalu kalau diselisihkan atau ketika dikurangkan antara 2 faktor ini hasilnya selalu 1. Jadi contoh yang lain misalnya soalnya bukan 2 tapi 6 misal. Berarti cari faktor dari 6 itu yang nanti jika diselisihkan hasilnya 1. Berarti kalau 6 faktornya bisa 6 kali 1, bisa juga 3 kali 2. Tapi pilihlah yang selisihnya 1, berarti antara 3 dan 2. Oke, lanjut. Nah, kemudian antara 2 dan 1, kan faktor yang terkecilnya adalah 1. Jadi 1 ini kita negatifkan, sehingga hasilnya min 1. Sama, hasilnya adalah antara yang sederhana dengan yang trik cepat adalah 2 dan juga min 1. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih perpangkatan. Di sini ada soal 2 kali akar pangkat 4 dari 81 kali min 3 dibagi setengah ditambah 25 kali 2 dikurangi min 3. Nah, cara pengerjaannya yang perpangkatan atau perakaran silahkan dilihat akar pangkatnya berapa. Di situ akar pangkat 4, berarti nanti cari angka yang jika dipangkatkan 4 hasilnya 81. Itu untuk menggantikan yang angka 81. Berarti cari yang berapa pangkat 4 hasilnya 81. Itu kuncinya. Terus kemudian ini ada tanda dibagi, harus kalian rubah ke kali supaya nanti lebih cepat pengerjaannya. Ketika nanti dirubah jadi kali berarti dibalik, bukan lagi 1/2 tapi 2/1, sedangkan baginya sudah diganti kali. Terus kemudian di sini ada dikurangi min ketemu min, nanti hasilnya akan jadi plus. Jadi langkah berikutnya adalah kita ganti yang akar pangkat 4 itu jadinya adalah akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4. Jadi di sini tujuannya adalah nanti supaya kalian bisa mencoret gampang jadinya. Oke, terus ini juga bagi sudah berubah jadi kali, tinggal dibalik. 2 ditambah 3 tadi hasilnya 5, tinggal 25 kali 5. Oke, kemudian di sini tinggal kalian coret. Akar pangkat 4 dengan pangkat 4 kalian coret, tersisalah 3. Jadi tinggal 2 kali 3 kali min 3 kali 2. Ketemunya adalah min 36. Yang sebelah kanan 25 kali 5 adalah 125. Min 36 ditambah 125 ketemunya adalah 89. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini yang perlu kalian ingat adalah kuncinya, jika ada penjumlahan maupun pengurangan, misalkan penjumlahan yaitu plus ketemu dengan min, nanti akan menjadi min, tandanya akan berubah jadi min. Sedangkan kalau pengurangan seperti yang tadi di soal, ada pengurangan ketemu min akan berubah jadi plus, seperti itu. Terus kemudian jika ada pembagian pecahan, ini bisa berubah jadi kali, tinggal pecahannya dibalik. Ya, baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3.
Ini ada soal perpangkatan, tapi di soal ada beberapa persamaan. Oke, kita catat dulu persamaan-persamaan yang ada di soal. Ada 2M pangkat 3 N pangkat 2 sama dengan 864. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah M kuadrat N kuadrat sama dengan 144. Dan persamaan yang ketiga adalah M sama dengan N-1. Caranya nanti tinggal persamaan yang terpanjang, nanti unsur-unsurnya kita sesuaikan dengan persamaan yang pendek. Contoh di sini yang terpanjang adalah persamaan yang pertama. Jadi kita tulis lagi persamaan yang pertama, tapi dilihat di sininya untuk perpangkatannya adalah M pangkat 3 N pangkat 2. Nah, M pangkat 3 N pangkat 2 ini kita uraikan menjadi persamaan yang lainnya, yaitu persamaan 2 dan 3. M pangkat 3 kali N pangkat 2 ini bisa kita uraikan menjadi M kali M kuadrat N kuadrat, sehingga persamaan 1 berubah menjadi 2M M kuadrat N kuadrat sama dengan 864. Bisa dilihat di sini M itu sama dengan persamaan ketiga. Jadi bisa kita ganti N-1. Sedangkan M kuadrat N kuadrat kita ganti persamaan kedua, yaitu 144. Sehingga persamaan berikutnya menjadi 2 kali N-1 kali 144 sama dengan 864. Langkah selanjutnya tinggal teman-teman di sini kalikan antara 2 dengan 144 sehingga menjadi 288 kali N-1 sama dengan 864. Jadi yang angka kita pindah ruas ke kanan sehingga 864 tinggal kita bagi dengan 288 sehingga N-1 sama dengan 3. N sama dengan min 1-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya plus 1. 3 plus 1 sama dengan 4. Ketemulah N sama dengan 4. Tinggal kita kembali ke soal. Soalnya menginginkan 2N plus 1. Berarti tinggal kita ganti saja N menjadi 4. 2 kali 4 ditambah 2. Ketemunya adalah 10. Inilah jawaban dari soal nomor 3. Yang perlu dicatat, yang perlu diingat oleh teman-teman semua, gampangannya adalah substitusikan persamaan yang pendek ke dalam persamaan yang terpanjang. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4 sekaligus soal terakhir di pembahasan kali ini. Ini sama. Ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah A kuadrat plus B kuadrat min 8 sama dengan 2AB. Nah, di sini teman-teman harus ingat persamaan jika ada A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB itu sama saja dengan A plus B kali A plus B. Nah, sebelumnya kita pindah ruas dulu, yang min 8 kita pindah ruas ke sebelah kanan, yang 2AB kita pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga jadinya adalah A kuadrat plus B kuadrat, yang 2AB tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif, sehingga jadinya min 2AB sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini ada perpangkatan juga dengan 2 persamaan. Cara mengerjakannya seperti apa? Kita tulis dulu persamaan yang pertama. A kuadrat plus B kuadrat min 8 sama dengan 2AB. Ini persamaan yang pertama. Kita pindah ruaskan. Kita khususkan yang angka saja ada di bagian ruas kanan. Sehingga min 8 kita pindah ke sebelah kanan, yang 2AB kita pindah ke ruas kiri. Sehingga jadinya adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB sama dengan 8. Nah, teman-teman di sini harus ingat ketika ada A kuadrat plus B kuadrat
min 2AB ini sama saja dengan A min B dalam kurung A min B itu dikuadratkan. Sehingga jadinya dalam kurung A min B kuadrat sama dengan 8. Nah, ini dari persamaan yang pertama. Persamaan kedua sama, kita hitung seperti itu. Di persamaan kedua adalah A kuadrat plus B kuadrat min 32 sama dengan min 2AB. Sama tahapannya, yang angka hanya angka saja kita pindah ke ruas kanan. Jadinya min 32 ini kita pindah ke kanan, min 2AB nya pindah ke kiri. Sehingga diperoleh A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan 32. Karena kalau pindah ruas, intinya tandanya jadi berubah. Nah, di sini teman-teman juga perlu diingat bahwa ketika ada A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB itu sama saja dengan A plus B kuadrat. Sehingga diperoleh A plus B kuadrat sama dengan 32. Ini kita catat antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan dengan soal. Di soal itu adalah A plus B dibagi A min B. Yang plus kita jadikan pembilang, yang min kita jadikan penyebut. Sehingga A plus B kuadrat sama dengan 32 dibagi dengan A min B kuadrat sama dengan pernya juga sama 8. Jadi ketika yang kiri dibagi, kanan juga dibagi supaya seimbang. Sehingga jadinya bisa kita tulis karena yang ruas kiri A plus B kuadrat dibagi A min B kuadrat sama-sama kuadrat, kuadratnya boleh kita keluarkan, cukup dijadikan satu kuadratnya. Sehingga A plus B dibagi A min B dikuadratkan akan sama dengan 4. Caranya untuk menjadikan A plus B dibagi A min B ketemunya berapa? Yang pangkat 2 sebelah kiri berarti harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya tinggal di akar. Supaya adil berarti kiri di akar, kanan juga harus di akar. Kiri di akar berarti akarnya hilang, yang kanan di akar, akar dari 4, 2. Ketemulah jawabannya 2, yaitu di opsional yang C. Yang perlu diingat sama teman-teman semua di sini, intinya adalah A plus B kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, teman-teman pejuang CPNS, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Dan silahkan bagi teman-teman yang mau request bahas soal-soal tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali nanti akan saya buatkan video di kesempatan berikutnya. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.